Perang antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah serangan udara terjadi di Selat Hormuz dan juga Laut Oman. Iran dituduh menembak helikopter tempur Apache milik Angkatan Darat Amerika Serikat. Sementara Iran juga menuding AS melakukan serangan di pantai selatan Iran. Akankah genderang perang yang lebih besar akan kembali ditabuh? Kita akan mengulasnya bersama dengan Rizal Malarangkeng selaku pengamat politik Timur Tengah sekaligus juga pendiri Freedom Institute. Selamat siang menjelang sore Pak Rizal. Selamat siang Mbak, apa kabar? Kabar baik Pak Rizal, tapi bagaimana mungkin langsung saja melihat eskalasi politik antara Amerika Serikat dan Iran setelah sebelumnya kita sudah mendengar ada upaya deeskalasi dari Presiden Trump agar Iran dan Israel tidak saling serang. Tapi kemudian situasi semakin memanas Pak Rizal. Ya, mudah-mudahan tidak lebih panas dari yang sekarang karena secara prinsipal kan masih dalam situasi gencatan senjata. Memang sudah berlangsung 2 bulan lebih barangkali ya, kurang lebih ya. Ini semua membuktikan ya ada Apache, ada serangan balik, ada rudal lagi gitu, tapi tidak lagi sebagaimana yang terjadi 2 bulan yang lalu. Ini kan sekali lagi gencatan senjata, tetapi memang hal ini sulitnya perundingan untuk mulai antara Amerika, Iran gitu, membuktikan sebuah adagium lama yang mungkin benar secara universal bahwa it is easier to start a war than to end a war gitu. Jadi lebih gampang mulai daripada mengakhirinya gitu. Dengan memang isu untuk mengakhiri gencatan senjata ini dengan sebuah kerangka perdamaian kan kelihatannya buntu pada 2 hal ya. Satu, masalah nuklir Iran, yang kedua masalah penanganan Selat Hormuz. Kedua isu ini yang kelihatannya bergandengan dan tarik menariknya agak panjang. Memang kalau soal nuklir kan pengalaman dari perundingan Amerika dan Iran zaman Obama itu kan membutuhkan 2 tahun tuh untuk selesai sampai di tanda tangan. Jadi mudah-mudahan dalam situasi yang masih tidak pasti ini, dalam saat-saat yang genting itu semua menahan diri gitu. Nah sebenarnya kalau kita lihat dengan adanya blokade ya di Selat Hormuz ya oleh Amerika Serikat, itu yang sebenarnya paling rugi secara ekonomi ya. Semakin lama semakin panjang gencatan senjata tanpa kepastian dengan blokade, itu yang paling rugi Iran sebenarnya, dalam pengertian ekonomi Iran sebelum perang aja sudah terpuruk. Bahan pokok, masalah finansial, nilai tukar, dengan memperpanjang problematika gencatan senjata dengan isu nuklir dan Hormuz. Kalau Amerika sendiri ekonominya terlalu kuat, terlalu besar untuk dented by 20% suplai minyak yang tertahan di Hormuz itu ya, karena Amerika tidak membutuhkan energi dari Timur Tengah. Yang rugi kan banyak negara lain. Tetapi yang paling rugi adalah Iran sendiri. Karena itu sebenarnya saya agak sedikit bertanya kenapa rezim kekuasaan di Iran kelihatannya tidak memiliki inisiatif baru untuk penyelesaian masalah ini. Apakah mereka tanpa sengaja atau mungkin sengaja karena takut pada rakyatnya sendiri? Karena kalau situasinya normal, jangan lupa sebelum perang ini kan jutaan rakyat Iran turun ke jalan menuntut perubahan pemerintahan. Mereka sudah jemu, sudah bosan, sudah nggak tahan. Karena mereka bertanya kan, kenapa kita nggak bisa seperti rakyat yang di Dubai atau rakyat di Turki? Kenapa mereka tidak bisa menjadi masyarakat yang terbuka, relatif bebas, maju? Karena sumber daya alam Iran kan luar biasa. Sumber daya manusia luar biasa, tapi karena kungkungan teokrasi dan militerisme itu, mereka jadi seperti masyarakat yang terhambat dan terkekang gitu loh. Nah, barangkali rezim kekuasaan di Iran ada kepentingan dengan perpanjangan suasana perang, karena itu legitimasi mereka untuk menahan kebebasan rakyat mereka untuk menuntut perubahan gitu loh, dengan menyalahkan Amerika, menyalahkan Israel, menyalahkan segala hal kecuali diri mereka sendiri. Jadi saya nggak tahu apakah isu nuklir dan Hormuz sekarang
mereka pakai sebagai tameng untuk memperpanjang kekuasaan dengan cara yang tidak berubah dari masa lalu gitu. Nah ini sebagaimana yang saya katakan bahwa di Timur Tengah itu antara Dubai di satu pihak ya, Abu Dhabi, Bahrain, Arab Saudi dengan Iran itu ada satu paradoks pandangan hidup gitu, satu pertentangan pandangan hidup. Yang satu terbuka, merangkul globalisasi, berkawan dengan siapa saja, termasuk dengan Amerika Serikat, bahkan Uni Emirat Arab kan sudah dengan Abraham Accord itu membangun hubungan normalisasi dengan Israel gitulah, mengikuti Mesir, mengikuti Jordania gitu. Nah ini Iran yang berbeda sendiri sekarang, yang menjadi belligerent, yang menjadi anakronisme sebuah zaman itu tinggal Iran gitu, dan bertahan karena ada duit minyak, duit gas kemarin, bikin rudal, bikin drone, bikin ini, bikin itu gitu. Dengan sistem militerisme yang didukung oleh para mullah gitu. Nah sekarang ini saya nggak tahu apakah mereka sengaja mengambil satu celah gitu dari proses ketidakpastian gencatan senjata. Karena begitu mereka normal, mereka mulai lagi hidup, kan mereka pengen dengan perdamaian itu ada dana yang besar yang kemarin tertahan, itu bisa dikembalikan, ada sanksi ekonomi bisa dihapuskan. Artinya Iran menuju pada satu fase baru yang normal. Pertanyaannya kalau normal, rakyatnya masih terima nggak kekuasaan teokrasi militer di Iran? Ini yang tanda tanya besar, dan saya kira pertaruhan besarnya kan di situ. Kalau Amerika sih nggak akan terpengaruh mau Iran, mau dia mau gencatan senjata kayak, mau perang dengan Iran, mau damai dengan Iran, secara kekuatan militer dan ekonomi Amerika itu nggak terlalu terpengaruh. Pengaruh politik ada, harga bensin $4, $5, tapi secara skala ekonomi itu nggak terlalu ngaruh gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Pak Rizal, ketika tadi Pak Rizal mengatakan isu buntunya permasalahan nuklir dan juga Selat Hormuz yang menjadi salah satu alasan sulitnya perdamaian ini terjadi, artinya Iran ini memang menginginkan perang ini berlangsung sekian lama demi kepentingan nasionalnya atau seperti apa? Kalau perang kan dia tahu dia nggak mungkin mengalahkan Amerika Serikat. Kemarin kan 1 bulan lebih itu langitnya nggak bisa dikontrol kan. Dominasi total Amerika Serikat nggak bisa dilawan sama Iran di langitnya gitu. Ngomongnya aja ngelawan yang ditembakkan Dubai, yang ditembakkan Qatar gitu loh. Tetapi di Selat Hormuz itu agak susah Iran mempertahankan posisinya, karena bahkan sekutunya sendiri pun seperti Cina kan, Presiden Xi Jinping sudah mengatakan bahwa Selat Hormuz itu adalah perairan internasional, nggak bisa diklaim oleh siapapun. Di Teluk Persia itu loh kan, Selat Hormuz kan di mulut Teluk Persia gitu. Nah karena itu posisi tawar Iran secara negosiasi dan secara hukum internasional nggak ada sama sekali kalau soal Selat Hormuz gitu loh. Itu cuman dia ngomongnya aja mau menjadikan kartu dalam tawar-menawar. Tetapi kan di situ di Selat Hormuz kan ada Oman, ada Uni Emirat Arab, itu kan Dubai di ujungnya gitu. Ada Qatar di tengah Teluk Persia, ada Bahrain, ada Arab Saudi gitu, ada Kuwait. Itu semuanya kan negara-negara yang berhak pada klaim. Tetapi kan dunia internasional pun walaupun tidak dalam lokasi di situ, sama dengan Selat Malaka gitu, semua orang boleh lewat. Nggak bisa kita bilang dikuasai oleh Singapura atau Malaysia atau Thailand atau Indonesia gitu. Itu international water yang free passage itu dilindungi oleh kaidah-kaidah internasional yang umurnya sudah lebih 500 tahun. Nah, kembali ke masalah Iran, selain kalau Selat Hormuz there is no question ya, nggak ada klaim di situ, tapi tinggal masalah bagaimana Iran ini kan tinggal pasukan nyamuknya itu aja tuh, bukan kekuatan militer real ya itu ya, itu kekuatan drone, kekuatan speedboat kecil gitu yang memang melawan mesin perang besar itu kata orang asimetris gitulah ya, tapi itu soal lain. Kemudian soal nuklirnya, yang Iran mau pertahankan apa? Semua negara besar nggak ada yang setuju, apalagi Dewan Keamanan PBB. 5 negara besar dan beberapa resolusi Dewan Keamanan itu sudah mengatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Itu kan kawasan yang bergolak
Udah 100 tahun tuh Israel-Palestina konflik. Di sekitarnya pun begitu gitu. Suriah baru aja selesai dan kemudian berubah. Kan nggak ada satupun negara yang membiarkan Iran memiliki senjata nuklir di kawasan yang berbahaya itu. Kalau begitu karena begitu Iran mau punya nuklir, ya yang lain ya Mesir, ya Arab Saudi ya bilang enak aja. Kita juga harus punya nuklir kalau gitu. Dan itu kan memicu satu perlombaan nuklir yang sangat amat berbahaya bagi semua gitu. Dan nggak ada. Karena itu kita bertanya-tanya ngapain sih Iran memperpanjang masalah-masalah seperti ini. Di Hormuz dia nggak punya klaim, soal nuklir jelas-jelas dia nggak boleh memiliki nuklir. Tapi mungkin karena dia berkepentingan supaya rakyatnya takut terus dengan situasi sehingga rezim yang sama bisa bercokol terus-menerus. Oke, berkaitan dengan kesepakatan nuklir, Pak Rizal, kita juga sempat mendengar pernyataan Presiden Trump menjanjikan bahwa kesepakatan nuklir di era Trump ini akan jauh lebih baik dari di era Obama. Menurut pandangan Anda, akan seperti apa kompromi dari Amerika Serikat sendiri? Ya, mudah-mudahan. Kalau di Obama kan kuncinya, dulu dia kirim banyak cash ya, artinya bukan duitnya Amerika, duit yang duit Iran yang tertahan karena adanya sanksi. Tetapi dalam perjanjian dengan Obama tetap ada celah kemungkinan setelah sekian tahun yang ada dalam perjanjian itu Iran boleh melakukan lagi proliferasi. Nah, perbedaannya sekarang adalah Trump menginginkan 20 tahun batas minimalnya gitu ya. Kemudian soal dana dan sanksi masih perlu dibicarakan. Kalau nggak salah ada 100 miliar dolar kurang lebih ya, dan Iran yang nyangkut dalam berbagai akun internasional gitu. Ya, tentu saja dia pengen itu kembali bertahap. Yang paling penting saya kira masalah sanksi ekonominya. Itu kan ada yang sanksi tingkat pertama, sanksi tingkat kedua itu dia berkepentingan sebagai sebuah sistem ekonomi dengan penghasilan sumber daya alam yang besar seperti minyak dan gas. Dia berkepentingan supaya sanksinya itu dihilangkan sama sekali sehingga harga yang dia terima kalau misalnya jualan ke Cina, jualan ke India itu harga yang sama dengan yang dinikmati oleh para produsen minyak dan gas yang lain, dan itu wajar. Dan memang pertanyaannya adalah apakah jika semua itu dibuka, pemerintah Iran yang ada itu mau menggunakan dananya itu untuk kemakmuran rakyatnya, bukan untuk sebuah adventurisme. Adventurisme itu petualangan politik by proxy gitu loh. Membiayai Hamas, membiayai Hezbollah, membiayai Houthi untuk melakukan destabilisasi di kawasan Timur Tengah. Kalau dia pakai itu untuk meningkatkan teknologi, untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, industrialisasi, itu kan bagus banget. Mungkin rezimnya itu otokrasi, teokrasi, kombinasi, tapi dia buka sedikit lah. Dia membuatnya tidak lagi ingin menjadi alternatif dari dunia modern gitu. Alternatif dari sekularisme atau apapun barat yang dia ilusi dalam kepala para mulai itu loh. Dan tentara-tentara revolusi itu kan hidup normal aja kayak Turki, kayak Dubai, kayak Mesir gitu loh, kayak Indonesia gitu loh. Jadi nggak perlu pakai mimpi yang keliru tentang dunia mau menjadi alternatif baru dengan teokrasi, dengan tentara yang memaksakan kehendak supaya rakyatnya menganut cara hidup tertentu gitu. Itu yang membuat asal usul konflik terus menerus. Saya kira salah satunya adalah pandangan yang keliru dan ekspansif seperti itu gitu di Iran. Nah, mudah-mudahan sejarah memperlihatkan bahwa rezim seperti itu pun bisa berubah gitu. Oke, kita melihat akhir-akhir ini Israel dan juga Iran saling serang meskipun Presiden Trump mengajukan supaya kedua negara ini bisa melakukan gencatan senjata. Keduanya sepakat asal tidak ada intervensi satu sama lain. Tapi apakah ini bisa dipercaya menurut Anda, Pak Rizal? Kita melihat sejauh ini upaya deeskalasi ini tetap dikedepankan, apalagi pernyataan dari Presiden Donald Trump yang meminta agar Iran ataupun Israel tidak lagi saling serang, dan juga sejauh ini keduanya sepakat untuk tidak melancarkan serangan asal tidak ada intervensi dari keduanya. Tapi baru-baru ini terjadi serangan lagi. Apakah ini bisa dipercaya ketiga pihak ini, ketiga negara ini?
Ya saya kira yang paling rugi kan kalau konfliknya memanjang ya, rakyat Iran sendiri ya, yang paling rugi ya. Tentu saja kita sayangkan bahwa terjadi apapun kan di Israel itu sebentar lagi juga akan pemilu ya. Jadi Bibi Netanyahu, perdana menterinya itu yang garis keras kan punya kepentingan dianggap sebagai tokoh yang berhasil mempertahankanlah stabilitas ataupun kekuatan jangka panjang. Tetapi itu kan soal lain lah. Tetapi secara keseluruhan, rakyat Iran yang paling rugi jika terjadi eskalasi. Karena itu kan kita sayangkan gitu loh, mudah-mudahan terjadi deeskalasi. Tapi saya lama-lama juga mulai agak khawatir ya, mulai agak curiga bahwa rezim teokrasi militer di Iran yang kemarin sebelum perang itu sudah digugat oleh rakyatnya sendiri jutaan tuh di berbagai kota karena krisis ekonomi. Itu mereka juga khawatir kalau terjadi normalisasi situasi perdamaian, mereka rakyatnya akan turun ke jalan lagi tuh menuntut perubahan pemerintahan gitu. Jadi saya kira rakyat Irannya yang terjepit. Kekuasaan pemerintahan teokrasi dan militer di Iran, saya kira mencoba melihat dan mengambil keuntungan dari situasi yang menjepit ini untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya gitu. Jadi karena nggak logis lagi gitu, karena dari segi ekonomi mereka yang paling terjepit. Artinya mereka ini kan rakyat Irannya yang paling terjepit. Kalau kekuasaannya kan pemerintahnya, jenderal-jenderal itu kan bisa melakukan penyelundupan gitu, perdagangan segala macam. Garda Revolusi sangat terkenal tuh sebagai pentolan-pentolan penyelundupan di tengah sanksi ekonomi gitu. Nah, saya nggak tahu apakah the logic of power gitu lebih mengemuka dalam persoalan perang ini ketimbang the logic of peace. Yang jelas semua pihak rugi. Saya nggak mengatakan bahwa rakyat di berbagai negara yang terkena dampak dari masalah energi yang susah, yang minyak, gas, bahan bakar gitu, yang susah itu semua pihak rugi lah. Bahkan termasuk Amerika, walaupun Amerika yang karena ekonominya begitu besar, skalanya begitu besar gitu, yang paling sedikit terpengaruh dari segi hal itu gitu. Nah, kita lihatlah mudah-mudahan they all come to their senses ya. Kita kan juga terkena dampaknya nih secara ekonomi kan, harga Pertamax baru naik lagi, harga bahan bakar subsidi memang belum naik, tetapi itu kan menggerus daya tahan fiskal pemerintah gitu loh. Jadi mudah-mudahan dunia ini kan sudah seperti ini, saling terkait gitu. Pak Rizal, ketika Anda mengatakan bahwa Iran ini satu sisi ingin tetap mempertahankan powernya ataupun kuasanya, tapi di sisi lain juga dilema dengan kerugian ekonomi yang juga akan mereka dapatkan. Bagaimana menerka langkah strategi Iran sejauh ini? Karena sejauh ini Iran tidak mau membicarakan poin perdamaian, bahkan cenderung tetap melakukan serangan. Memang di dalam pemerintahan Iran kan juga tidak monolitik. Kalau saya tadi kan bicara seolah-olah pemerintahan Iran ini ada satu pendapat yang sama. Ternyata tidak juga, karena ada kaum moderat ya, sebagaimana semua pemerintahan di dunia demokratis ataupun teokratis gitu atau otokratis, selalu ada faksi. Nah, faksi yang selama ini mau berunding, mau mencari jalan tengah, itu kan faksi yang moderat. Yang kira-kira tokohnya yang bisa kita lihat adalah Ghalibaf ya, ketua DPR yang mantan jenderal Garda Revolusi juga gitu. Dan yang berikutnya saya kira bisa kita lihat Menteri Luar Negeri, terutama presidennya Pezeshkian itu kan selalu berbicara dalam tingkat pencarian moderasi gitu, jalan keluar yang sama, walaupun ada batas-batasnya. Yang kita belum tahu ini kan bagaimana garis keras tentara, dan terutama Ayatollah yang nggak pernah muncul itu loh, Mojtaba Khamenei gitu loh. Itu kita harus dengar tuh, ada beberapa lagu yang dibuat anak muda Iran yang mengkritik Mojtaba yang tidak pernah muncul ke depan itu loh, entah karena dia takut, entah karena dia cacat, entah karena dia lumpuh, atau dia sudah menjadi boneka dari garis keras tentara revolusi. Sehingga rakyat Irannya pun biasanya kalau krisis kan, kalau situasi krisis pemimpin yang baik itu muncul memberi motivasi kepada rakyatnya. Kalau ini kan cuma gambar-gambar masa lalu aja, dia nggak pernah kelihatan suaranya, kedengaran suaranya, nggak pernah kelihatan orangnya, tetapi dipakai aja. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam negeri Iran dalam pengertian kekuasaan
yang realnya ya. Mudah-mudahan mereka yang moderat, mereka yang sadar bahwa rezim Iran itu sudah dipenjara oleh masa lampau, oleh mimpinya sendiri yang nggak masuk akal gitu loh. Sehingga mereka bisa lebih terbuka kepada perubahan dan aspirasi baru dan menjadikan momentum perang ini sebagai sebuah titik tolak baru gitu untuk masuk pada dunia yang realistik, yang sama dengan negara tetangganya sendiri. Sudah ada contoh yang sangat bagus tuh, Turki, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, itu kan negara-negara yang muncul bagus, makmur, relatif bebas rakyatnya gitu, toleran masyarakatnya, terbuka pandangan hidupnya gitu. Itu yang kalau itu terjadi ya kita tepuk tangan dari Indonesia gitu. Terlepas adanya faksi-faksi yang seperti Pak Rizal sebutkan di internal Iran sendiri, ada pernyataan juga yang menarik dari Presiden Trump yang mengatakan ingin bertemu langsung dengan Mojtaba Khamenei. Bahkan sempat ada pernyataan Trump yang sedikit memuji, bahkan kebalikan dari sikap Trump kepada Benjamin Netanyahu yang seakan seperti melarang Netanyahu untuk menyerang atau melancarkan serangan. Anda melihat bagaimana atau membaca sikap dari Presiden Trump ini yang seakan-akan sedikit melunak kepada Iran? Ya, bagus banget tuh kalau Trump bisa ketemu dengan Mojtaba, Ayatollah Khomeini, Ayatollah Mojtaba itu. Tapi kan susah, Mojtaba ketemu rakyatnya aja nggak mau gitu. Ketemu rakyatnya aja dia takut kali. Apalagi ketemu dengan Donald Trump gitu. Saya mudah-mudahan, kita kan berharap baik pada manusia. Apalagi pada orang seperti Mojtaba Khomeini. Tapi kalau dengan rakyatnya sendiri dia cemas ketemu, atau dia takut ketemu, atau dia nggak mau ketemu, gimana bisa kita bayangkan dia mau ketemu dengan Donald Trump di hadapan para wartawan gitu. Itu kan agak susah membayangkan. Ya terima kasih Donald Trump sudah mau menawarkan hal itu. Itu sebuah tawaran yang simpatik. Salah atau benar, suka apa gak suka Donald Trump, ya bagus tuh tawarannya. Bagaimana dengan sikap Trump terhadap Benjamin Netanyahu menurut Anda, Pak Rizal? Karena ada juga yang berasumsi bahwa hubungan AS dan juga Israel tampaknya sudah semakin renggang, apalagi ketika Trump meminta untuk gencatan senjata, Israel selalu membantah. Ya, jangan melihat hubungan pribadi itu kan, kalau Amerika dan Israel itu kan panjang sejarahnya. Ini kan bukan karena agama atau etnik, jangan lupa ini kan lahir dari Perang Dingin. Lahir dari Perang Dingin antara komunisme Uni Soviet dengan liberalisme, kapitalisme Amerika Serikat di pihak lain. Dan Timur Tengah itu sepanjang sejarah sebelum Perang Dingin pun selalu menjadi daerah yang diperebutkan atau menjadi daerah sengketa. Sebelumnya kan Ottoman Empire. Nah, pada saat Perang Dingin kan banyak sekali negara Arab itu kiblatnya kepada Uni Soviet. Sehingga hampir satu-satunya negara yang kira-kira Amerika bisa berhubungan cukup dekat itu waktu itu Israel. Ini terlepas dari masalah Palestina, terlepas dari masalah waktu itu Suriah, ada Jordania, ada Mesir, ada Arab Saudi. Tetapi sejarah Perang Dingin, nah sekarang kan sudah puluhan tahun dan Perang Dinginnya pun sudah selesai. Tetapi hubungan kedua negara tidak lagi hanya aksis Amerika dan Israel, tapi kan setelah normalisasi dengan Mesir, sekarang dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi barangkali akan ikut, ada Jordania yang sejak awal sudah bersama-sama dalam sebuah fakta bersama gitu. Itu udah kompleks tuh. Jadi soal Netanyahu dan Trump, saya kira dua pribadi yang berbeda, sama-sama bersifat merkurial dan agak konservatif dan percaya pada sebuah dalil bahwa perdamaian itu hanya bisa dicapai lewat kekuatan. Itu kan di luar personality ya, itu sudah sebuah paham dalam state manship gitu, dalam statecraft. Nah, ya kita lihat aja bagaimana, sekali lagi kan Israel mau pemilu, sehingga gerakan Netanyahu itu harus juga dimengerti sebagai sebuah cara untuk memperoleh kepercayaan publik di Israel sendiri bahwa dialah yang pantas dipilih nantinya oleh rakyat untuk melanjutkan pemerintahannya. Itu faktor-faktor. Kalau Trump kan tidak ada pemilunya lagi, dia sudah terakhir sebagai presiden. Ada pemilu Sela nanti November, tapi kan buat dia itu nggak terlalu penting karena dia nggak akan jadi presiden lagi setelah itu gitu ya. Karena itu pertimbangannya semata-mata, saya kira bagaimana mencari cara agar namanya ditulis dalam tinta emas
dalam perkembangan sejarah di Timur Tengah. Barangkali kalau Israel Palestina kan dia usulnya bagus tuh, Board of Peace. Saya nggak tahu tuh sekarang bagaimana, tapi karena Board of Peace kan sekarang bantuan buat rakyat Palestina itu kan sudah jalan dengan sangat bagus gitu, nggak ada kelaparan lagi di Gaza gitu. Nah itu kita lihat apakah dia juga bisa menghasilkan perdamaian di Eropa, Ukraina dan Rusia, kita lihatlah. Tapi saya kira di kepalanya ini Trump ingin menjadi orang yang dikenal sebagai man of peace, walaupun tindakannya banyak sekali kontroversial dalam soal peperangan gitu. Baik, kita akan lihat bagaimana situasi ke depannya. Semoga gencatan senjata ini tidak sekedar ucapan isapan jempol belaka. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Rizal Malarangga yang pendiri Freedom Institute sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV. Sehat selalu Pak Rizal. Terima kasih. Sehat selalu.